Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu pada siang hari ini. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, tentu kita tahu situasi apa yang dihadapi Ayub ketika dia mengeluarkan statement ini. Pada waktu itu dia mengalami ujian yang berat. Pada waktu itu dia mengalami krisis yang berat. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama pada hari ini, mengalami krisis atau persoalan yang berat. Nah ketika Ayub mengalami persoalan yang berat, secara garis besar bisnisnya hancur dan juga anak-anaknya meninggal. Kemudian dia berada pada titik yang paling rendah di dalam siklus kehidupannya. Ketika semua malapetaka ini dia alami, ketika krisis ini dia alami, yang dia lakukan, dia mengeluarkan statement seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah ini statement yang menurut saya sangat menarik yang diucapkan Ayub untuk meresponi krisis yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika krisis atau badai menerpa di dalam kehidupan Ayub, apa yang dia miliki waktu itu hilang. Usaha yang dia rintis sejak dia muda hancur dalam waktu yang singkat. Anak-anak yang dia miliki, baik laki-laki dan perempuan, yang sudah dia besarkan meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Ketika krisis itu menerpa kehidupannya, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah apa arti dari statement Ayub ini saudara? Ketika kita membaca statement ini dengan kita renungkan, Ayub mengatakan bahwa Tuhan itu yang memberi setiap berkat atau kesuksesan yang dia alami. Tuhan juga yang berhak mengambil, dan dalam semuanya itu terpujilah nama Tuhan. Bagi Ayub, apa yang dia miliki, apa kesuksesan yang dia miliki, apa yang dia punya saat itu, semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Bagi Ayub, kekayaannya, kesuksesannya, kesehatannya, rumah tangga yang bahagia yang dia miliki, semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan usahanya semata, melainkan itu semua pemberian bagi Tuhan. Ketika Ayub mempunyai perspektif bahwa apa yang dia miliki di dunia ini adalah pemberian daripada Tuhan, dan ketika itu semuanya hilang, itu sangat memudahkan Ayub untuk berkata, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, kita belajar pada siang hari ini bahwa apa yang kita miliki saat ini, kesehatan, pekerjaan, karir, kedudukan, jabatan, pencapaian-pencapaian kita yang kita miliki pada hari ini, itu semua adalah pemberian dan titipan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, kalau itu hanya titipan dan pemberian yang daripada Tuhan, kalau one day kita kehilangan apa yang kita miliki saat ini, mari kita tetap mengucap syukur, karena semuanya hanya titipan. Ayub orang yang sukses di negaranya pada waktu itu. Dia orang yang paling kaya, Alkitab katakan. Seorang yang saleh, seorang yang kaya. Ketika kekayaannya habis dalam waktu yang singkat, Ayub punya pola pikir, semua hanya titipan. Kalau itu hilang, terpujilah nama Tuhan. Karena dia yang memberi, dia berhak mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, mari prinsip ini kita terapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki di dunia, itu kepunyaan Tuhan, pemberian Tuhan, titipan dari Tuhan.
kalau itu Tuhan ambil, kita harus merelakannya. Contoh lain di dalam Alkitab, ada seorang tokoh Alkitab yang berpikir bahwa apa yang dia miliki itu adalah hasil usahanya. Dan ketika Tuhan mengambilnya, dia tidak rela, saudara. Tokoh itu bernama Saul. Alkitab berkata ketika Saul mendapat jabatan sebagai raja, padahal jabatan itu dari Tuhan. Ketika Saul mendapat jabatan sebagai raja, dia begitu terancam dengan kehadiran seorang yang bernama Daud yang mengancam di dalam karirnya. Ketika Saul memiliki pola pikir bahwa jabatan ini adalah milikku, kedudukan ini adalah milikku, dia merasa terancam, padahal itu pemberian dari Tuhan. Sehingga dia memusuhi Daud, dan Tuhan tidak berkenan dengan hal itu, sampai akhirnya Tuhan mengambil gelarnya sebagai raja. Nah, perhatikan saudara, kalau kita takut kehilangan sesuatu, kita akan kehilangan itu. Apa yang kita takutkan itu yang terjadi. Karena itu miliki pola pikir seperti Ayub. Ketika krisis menerpa hidupnya, dia tidak stres akut. Dia cuma punya pola pikir, semua pemberian Tuhan, dia berhak memberi, dia berhak mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, mari di dalam hidup kita, di dalam mengalami krisis pandemi pada saat ini, seluruh orang mengalaminya. Saya mengajak untuk kita semua punya pola pikir, apa yang kita miliki sekarang, pencapaian kita, kesuksesan kita, keluarga kita, semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Dan kalau itu pemberian, kalau itu titipan, jangan kita mengikatkan diri pada hal yang fana seperti itu. Mari kita tetap bersyukur, karena semuanya hanya pemberian. Dia yang memberi, dia juga berhak yang mengambil. Tetapi ketika Tuhan mengambil, Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Pekerjaan kita, usaha kita, saya yakin semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami punya pola pikir bahwa apa yang kami miliki selama kami di dunia, semuanya adalah titipan. Jangan sampai kami mengikatkan hati kami kepada yang fana, kepada harta, kedudukan, jabatan, atau apapun itu di dunia. Karena semuanya hanya titipan. Dan ajari kami untuk seperti Ayub yang mengikhlaskan ketika ada krisis di dalam hidupnya. Dia tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk melakukan firman-Mu ini, bahwa apa yang kami miliki pemberian Tuhan dan titipan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.